Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang wanita bernama Nasya, di mana setelah ia selesai menggambar, ia pun lalu pulang ke rumahnya yang sederhana untuk membangunkan suaminya bernama Mykola yang masih terlelap. Dengan menggunakan sepedanya, di sana ia pun berangkat menuju sekolah tempat ia mengajar. Dan saat itu Ukraina pun sedang mengalami perang dengan Rusia sampai beritanya masuk ke TV nasional. Namun di sana belum terlalu terdampak akan perang tersebut. Dan Mykola ini sebagai guru fisika pun tetap mengajar seperti biasanya. 7.8 meters per second. Yep. Keesokan harinya, di saat Mykola ingin berangkat kerja, di sana ia pun bertemu dengan beberapa tentara Rusia yang sedang merokok. Namun ia abaikan saja. Hingga sesampainya di sekolah, di sana ia pun heran karena tidak ada satupun siswa yang datang dan hanya mendapati kelas-kelas yang kosong. Karena ternyata di hari itu semua sekolah memang diliburkan karena tentara Rusia yang telah menyebar kemana-mana. Sementara itu di rumah Nasya pun terlihat sedang dandan ala-ala tentara Rusia sebelum kembali ke hobi menggambarnya. Kemudian Mykola pun bergegas kembali ke rumahnya untuk menemui sang istri. Dan setelah sampai di rumah, di sana ia pun melihat tentara yang tadi ditemuinya di tengah jalan sedang menganiaya istrinya karena dandanannya tadi seperti mata-mata yang dikirim oleh pihak Ukraina. She's pregnant. He's my husband. You're a pacifist, huh? Don't fucking squeal. Dan dengan senapan yang dibawanya, di sana mereka pun langsung menembak Nasya tepat di kepalanya. Hingga kemudian mereka pun langsung membakar rumah Mykola. Hingga 2 jam kemudian, tentara Ukraina pun datang untuk menolong Mykola. Di sana mereka pun lalu menguburkan Nasya dengan layak di samping rumah Mykola. Dan sebelum pergi, Mykola pun kemudian mengambil kenang-kenangannya dari Nasya yang sempat tertimbun reruntuhan rumahnya. Sesampainya di pangkalan militer dadakan, di sana Mykola pun ikut bergabung dalam latihan militer untuk membela negaranya sekaligus untuk membalaskan dendam atas kematian istrinya. Guys, come on! Still gonna die! Falcon spotter up on high! I said hold the position! Hingga pada suatu hari, komandan memberitahukan kepada mereka bahwa barisan pertama tentara Ukraina kekurangan sniper. Lalu Beck, Climb, dan juga Mykola pun menawarkan dirinya. Dan untuk meyakinkan komandan, di sana ia pun langsung menunjukkan hasil latihannya selama ini kepada relawan tentara yang datang di hadapannya. Karena skillnya itu, ia pun terpilih untuk mengikuti pelatihan sniper secara cuma-cuma dan menjadi salah satu kadek sniper di antara mereka semua. Namun saat itu Mykola ini diberikan senjata yang berbeda dari teman-teman yang lain dan entah apa alasannya. Tapi karena itu perintah dari kapten, di sana ia pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Minus. 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 Dead. Moved. A sniper must always maintain focus. Fire. 2, 3, fire.
Fire. Awalnya di pelajaran menembak, di sana Mikola pun sangat kesulitan menggunakan senjata snipernya itu. Namun untuk menghitung jarak senjata dengan musuhnya, di sana ia lebih unggul karena backgroundnya sebagai guru fisika. Dan dari sanalah arah tembakannya mulai membaik. Hingga akhirnya pelatihan sniper itu pun telah selesai dilaksanakan. Lalu mereka semua diberi tanda pengenal dan juga identitas sebagai sniper dengan Mikola yang lulus sebagai peringkat teratas dari semua kadek. Lalu sebagai misi pertamanya yang diberikan oleh sang kapten, ia pun diperintahkan untuk mengamankan sebuah jembatan pemeriksaan yang dijaga oleh beberapa tentara Rusia. Distance. Second in position. First in position. Cap, confirm. 2 civilians. Get ready. Countdown. I haven't. Congratulations on your first mission. Dengan diamankannya jembatan pemeriksaan tersebut, misi pertama Mikola pun sukses terlaksana. Dan di malam itu, Mikola pun tidur untuk memulihkan tenaganya. Sementara itu, Climb dan juga Dunay tengah melakukan misinya di sebuah daerah. Lalu saat mereka kembali ke pangkalan, ternyata yang tertembak tadi adalah Climb. Dan di sana mereka pun langsung membawa mayatnya untuk diperiksa. Ternyata tubuh Climb ini terkena peluru kembang, yaitu ciri khas dari seorang sniper Rusia. Dan setelah Climb ini dikuburkan, Mikola dan Kapten pun menerima misi baru, yakni mengamankan daerah perbatasan sekaligus evakuasi dengan beberapa tentara profesional dan juga bom darat yang telah mereka pasang sebelumnya. Plus. Distance 120. First is clear. Plus. Yvonne? 6. 10. 15. 20. We're a go in 25. Okay, now let's finish it. Plus. Good job. Setelah misinya selesai, mereka berdua lalu istirahat di suatu camp untuk bersiap dengan misi selanjutnya. Dan ternyata saat itu pihak tentara Rusia juga tengah bersiaga dengan beberapa mobil beserta tentaranya. Get rid of the flag. Stop fucking around. Yes, of course, Nikolai. Vehicle at 11 o'clock. Target is hostile.
second in sector K4. Karena kesalahannya itu, akhirnya sang kapten pun tewas tertembak oleh Sherry. Hal itu pun membuat mental Mikola sempat hancur. Akan tetapi, komandan pun akan berusaha untuk mencari Sherry kemanapun ia pergi. Dan kemudian tindakan akhirnya akan ia serahkan kepada Mikola. Karena masih marah dan sedih atas kematian kaptennya, di sana ia pun melepaskan kesedihannya itu kepada dua sniper Rusia ini. Di sana, komandan pun lalu menelponnya dan mengabarkan bahwa ia sudah menemukan lokasi Sherry berada, dengan bukti peluru kembang yang telah membunuh dua sniper Ukraina. Mikola pun lalu bergegas menyiapkan senapannya beserta barang-barang yang ia butuhkan. Dan kemudian ia pun langsung menuju ke pangkalan untuk menemui komandan dan juga para sniper lainnya untuk membuat suatu rencana. Yakni beberapa sniper akan menjaga daerah luar pabrik, jadi posisi mereka adalah sebagai penjaga. Sedangkan Mikola sendiri akan masuk untuk membunuh Sherry. Dan setelah semua sepakat, misi pun segera dimulai. Nearing the outer wall. Raven, status. Secondary. In position. Primary. Proceeding. First ready. We're ready to go. Report. Who's the one firing? Damn it. Come in. Group report. In place. Report. Raven, go. Plus. Shit. Shitbags will answer us for Crimea. Hingga akhirnya setelah misinya selesai dan balas dendam pun terselesaikan, Mikola pun lalu pergi ke rumahnya dulu untuk memberikan doa kepada sang istri agar tenang di alam sana. Dan akhirnya film pun selesai. Nah, itulah tadi alur cerita White Raven tahun 2022. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like, komen, dan juga subrek. And see you on the next video. Bye-bye.